جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qafizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kota yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan selalu berpikir seperti negeri Sodom, kaum Samud, kemudian kaum Ad, kemudian kaum-kaum yang lain termasuk Bani Israel, sebagian yang Allah Subhanahu wa taala kutuk menjadi kera, sebagian Allah kutuk menjadi babi. Itu juga bagian dari kaum terlaknat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi ada juga kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tapi kita jarang membahasnya, yaitu kaum Ras. Sebuah kaum yang disebut sebagai Ashabur Ras, Ashabur Rossi. Jadi Ashabur Ras itu adalah sebuah penduduk kota, di mana kota itu mempunyai sebuah telaga. Ros bermakna telaga, haut atau bisa dikatakan bi'r, sumur. Jadi sebagian para mufasir mengatakan bahwa Ashabur Ros adalah orang yang tinggal di sebuah kota, di mana kota itu dihidupi dengan sebuah telaga yang besar dan juga sumur-sumur yang sangat melimpah airnya. Para mufasir, para ahli sejarawan punya berbeda pendapat tentang keberadaan Ashabur Ros. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Ashabur Ros itu dulu tinggal di Azerbaijan. Ada yang mengatakan dulu tinggal di kota Aden. Tapi tidak mengurangi makna yang terkandung di dalam Al-Quran tentang kaum ini. Ashabur Ras disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang terkutuk, bangsa yang terlaknat, yang disejajarkan dengan bangsa Samud dan juga bangsa Ad. Karena memang sejarawan mengatakan bahwa kaum Ras, ya, Ashabur Ras itu dulu adalah sisa-sisa dari kaum Samud. Karena sejarawan sendiri mengatakan bahwa ada sebagian bangsa dari Samud itu yang dulu tidak terazab karena mereka tinggal di tempat lain. Jadi ketika kaum Samud itu diazab di satu tempat di kota mereka, ada sebagian anak keturunan mereka yang ternyata tinggal di daerah lain dan mereka masih keturunan dari Samud. Nah, kaum inilah yang disebut sebagai Ashabur Ras. Mereka tinggal, kalau sejarawan mengatakan ada yang di Azerbaijan atau sebagian mengatakan di kota Aden. Nah, bangsa Ros ini mempunyai kejahatan yang sangat luar biasa, di mana mereka itu menyembah berhala berupa pohon. Ada 12 pohon yang disebut sebagai pohon sanubar. Pohon sanubar itu dialiri dengan air yang khusus dialirkan kepada pohon-pohon itu, dan air itu tidak boleh diminum oleh manusia, juga tidak boleh diminum oleh binatang ternak. Siapapun yang berani minum aliran yang digunakan untuk mengairi 12 pohon sanubar, maka dia akan dihukum mati, baik manusia ataupun hewan. Ini yang jadi ketentuan oleh raja pada saat itu, Raja Ashabur Ras. Dia membuat hukum seperti itu, dan setiap bulannya mereka akan mengadakan upacara besar-besaran untuk memuja keagungan 12 pohon sanubar ini. Untuk pohon sanubar sendiri, apa sih pohon sanubar? Pohon sanubar itu ternyata dulu ditanam oleh Yafis bin Nuh. Jadi Yafis bin Nuh setelah terjadinya badai besar yang menghantam bumi, Yafis bin Nuh itu menanam 12 pohon itu di tempat tersebut. Kemudian 12 pohon itu tumbuh dengan sangat subur hingga generasi berikutnya 12 pohon ini tidak mati. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya orang-orang yang tinggal di sekitar situ, yaitu tadi Ashabur Ras, mereka menyangka bahwa pohon itu disebut sebagai pohon kehidupan karena tidak pernah mati selama beratus-ratus tahun, dan bahkan pohonnya sangat besar sekali. Ini menunjukkan bahwa pohon itu sakti menurut mereka. Maka akhirnya mereka pun memuja-muja, menuhankan 12 pohon itu serta mensakralkannya. Nah, ini dosa yang pertama yang dibuat oleh Ashabur Ras. Dosa yang kedua disebutkan oleh para sejarawan. Orang-orang Ashabur Ras itu hobinya adalah menyetubuhi istri mereka dari dubur mereka. Ya, bisa kita sebut mereka sebagai para penikmat dubur gitu. Jadi bangsa yang aneh. Mereka punya istri, tapi mereka menikmati dubur istrinya.
Kalau bangsa Sodom itu mereka menikmati dubur laki-laki sebagai pelampiasan nafsu. Sedangkan Ashabur Ras itu istrinya sendiri tapi digauli lewat duburnya. Dan ini menjadi satu dosa yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada umatnya, barang siapa yang mendatangi istrinya lewat duburnya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam sabdanya. Jadi jangan macam-macam Anda, kita semua. Salah satu dosa besar adalah menyetubuhi istri saat haid atau menyetubuhi istri lewat duburnya. Ya, ini dosa besar. Itu pada istri. Apalagi kalau misalkan sesama jenis, laknat sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, Kofizen semuanya, suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi bernama Hanzalah bin Safwan. Jadi Hanzalah bin Safwan itu ada Hanzalah yang hidup di zaman Rasulullah sebagai sahabat yang sangat luar biasa, yang mendapatkan julukan sebagai Ghasilul Malaikah karena ia mati meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi dia masih dalam keadaan junub karena dia mendengar panggilan jihad setelah ia berhubungan dengan istrinya. Kemudian dia langsung pakai bajunya, dia nggak sempat mandi junub, nggak sempat mandi wajib, dia langsung berangkat perang menuju medan perang untuk menghajar orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau wafat, beliau syahid di situ. Maka karena beliau dalam keadaan yang junub, Allah mengutus para malaikat untuk mensucikan Hanzalah pada saat itu. Maka Hanzalah pun gugur sebagai seorang yang disebut sebagai Ghasilul Malaikah, dimandikan oleh para malaikat karena ia gugur dalam keadaan junub. Nah, sedangkan Hanzalah bin Safwan ini adalah seorang nabi yang diutus kepada Ashabur Ras. Suatu hari Hanzalah bin Safwan ini sangat murka sekali kepada kaumnya, yaitu Ashabur Ras. Kenapa? Karena mereka menghukum mati seorang anak kecil hanya karena anak kecil itu minum di aliran air yang digunakan untuk khusus mengaliri pohon sanubar. Anak kecil itu karena sangat kehausan, dia kemudian minum dari tempat itu. Yang namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa sih, belum nalar dengan itu. Ditangkaplah anak itu, diserahkan kepada raja, dan raja itu menjadikan itu sebagai peringatan bagi manusia, bagi orang-orang itu agar tidak mendekati air ataupun pohon terlarang itu dengan menghukum mati si bocah anak kecil tadi. Itu kan luar biasa. Maka dipenggallah si anak itu di depan umum, disaksikan oleh seluruh orang-orang. Dan mereka semuanya tidak punya kasihan, justru mereka mendukung si raja karena anak itu menurut mereka adalah anak terlaknat. Kalau kecil aja sudah laknat, apalagi nanti kalau gede, kan gitu bahasa mereka. Maka mereka semuanya setuju. Nah, disitulah kemurkaan Nabi Hanzalah bin Safwan. Beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, wahai Allah, berikan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. 12 pohon ini sudah memberikan kehancuran kepada kaumku, bahkan orang-orang tidak berdosa pun menjadi korbannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan 12 pohon sanubar ini menjadi kering kerontang, termasuk air yang mengalirinya juga menjadi kering. Bahkan telaga yang menjadi sumber kehidupan mereka juga menjadi sangat kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada saat itu sebuah kemarau yang cukup panjang sehingga mereka terjadi paceklik. Inilah azab pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka karena doanya Nabi Hanzalah bin Safwan, agar mereka ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka sadar bahwa 12 pohon itu bukanlah Tuhan. Mereka itu ya pohon seperti biasanya, hanya mereka itu tumbuh lebih lama, umurnya ratusan tahun, bahkan mendekati ribuan tahun. Nah, kemudian setelah matinya pohon ini, orang-orang termasuk si raja itu menyalahkan Nabi Hanzalah bin Safwan karena menurut mereka Nabi Hanzalah bin Safwan inilah penyebab matinya 12 pohon ini. Ada yang menuduh diracuni oleh Hanzalah, ada yang menuduh dengan pokoknya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Kemudian Nabi Hanzalah bin Safwan ini ditangkap. Kemudian beliau dipendam di dalam sumur. Kemudian sumur itu ditumpuk dengan batu-batu yang sangat besar sehingga beliau tidak mungkin bisa keluar dari sumur itu. Nah, beliau dibiarkan mati begitu saja tanpa diberikan minum, tanpa diberikan makanan oleh mereka. Sampai suatu hari Nabi Hanzalah bin Safwan benar-benar meninggal dunia, dan Ashabur Ras, penduduk kota Ras itu merayakannya dengan bergembira.
Mereka bergembira sekali dengan kematian Nabi Hanzalah yang sangat menyedihkan menurut mereka. Disitulah awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya, yaitu ditimpakan dua gunung yang dekat dari situ. Allah angkat dua gunung yang sangat besar, kemudian ditimpakan ke atas mereka. Itulah akhir dari bangsa Ros yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa bangsa Ros ini dulu mempunyai kemakmuran yang sangat hebat. Negerinya adalah negeri yang sangat indah dengan kesuburan yang sangat luar biasa, bangunannya pun indah-indah, tapi dalam sekejap saja Allah hancurkan dengan ditimpakannya dua gunung kepada mereka. Dan inilah yang harus jadi pelajaran bagi kita bersama. Koefisien semuanya, dalam sebuah riwayat yang lain ada dikatakan bahwa dulu Zulkarnain ketika ia mengelilingi dunia, ia menemukan sisa-sisa dari kota Ashabur Ros ini. Dan ia melihat bahwa orang-orang di sana yang dulu ditimpakan oleh azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi batu-batu hitam, termasuk para penduduknya, juga rajanya yang melarikan diri, yang akan melarikan diri dari timpahan gunung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala azab mereka menjadi batu-batu yang hitam. Ini adalah sejarah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pelajaran bagi kita tentang Ashabur Ros. Mereka adalah satu kaum yang tidak hanya berdosa besar, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, dengan benda, dengan pohon, tapi mereka juga melakukan dosa, yaitu apa? Menyetubuhi istrinya lewat dubur. Ini makanya hati-hati, tidak hanya masalah LGBT saja ternyata yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menyetubuhi istri lewat dubur itu juga adalah hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.